Pria itu menyadari bahwa emas yang baru dibelinya mengandung magnet. Ia langsung menyadari telah ditipu. Ia kembali ke toko emas untuk meminta pengembalian uang, tetapi pramuniaga mengira ia datang untuk menukar barang tersebut. Mereka mencoba menagih biaya administrasi. Marah, pria itu dengan lantang menuduh toko tersebut menjual emas palsu. Pelanggan lain di toko mulai panik. Staf toko dengan cepat mencoba menenangkan semua orang dan mengancam akan memanggil polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Tetapi pria itu menunjukkan struk pembeliannya dan menggunakan magnet untuk menempelkan emas tepat di depan semua orang. Pramuniaga itu menjadi bingung. Kemudian manajer toko turun tangan. Ia menyebut pria itu penipu dan mengklaim struk itu palsu. Pria itu marah besar. Staf toko menuduhnya melakukan pemerasan dan mencoba memaksanya keluar. Saat itu seorang inspektur datang untuk memeriksa emas tersebut. Pria itu bersikeras bahwa itu palsu, tetapi manajer toko tetap mengklaim itu asli. Ia bahkan setuju untuk mengembalikan uang. Melihat pria itu hendak melepaskannya, pramuniaga malah mengeluarkan emas asli untuk verifikasi. Mereka pergi ke kantor untuk memproses pengembalian dana, tetapi manajer tanpa malu-malu meminta bukti pembelian lagi. Pria itu menuntut untuk melihat rekaman pengawasan. Manajer mengklaim kamera rusak. Saat argumen memanas, toko itu tiba-tiba dirampok. Para pencuri memasukkan emas asli ke dalam ransel mereka saat melarikan diri. Mereka terserempet dan secara tidak sengaja mengambil tas pria itu, meninggalkan ransel penuh emas asli di tempat kejadian. Ketika pria itu menyadari apa yang terjadi, ia mengangkat ransel itu dan menanyakannya pada manajer. Berpikir itu emas palsunya. Manajer mengatakan itu bukan milik toko. Pria itu merekam video dengan ponselnya. Saat manajer membuat pernyataan itu, pria itu membawa ransel tersebut pulang. Tak lama setelah itu, manajer muncul membawa hadiah, meminta maaf, dan memohon agar emas itu dikembalikan. Ketika pria itu membuka ransel, manajer menjadi sangat emosional. Pramuniaga mencoba merampasnya, tetapi pria itu menahannya. Pramuniaga mengancam akan memanggil polisi. Namun pria itu menunjukkan rekamannya. Melihat bukti, manajer berubah sopan, tetapi pria itu tidak memaafkan begitu saja. Ia menuntut berbagai bukti, bahkan meminta rekaman video yang membuktikan pendirian toko itu 100 tahun lalu. Manajer tak bisa menyediakan apapun. Ia berlutut dan memohon belas kasihan. Istri pria itu, yang tak tega melihat toko manajer hampir bangkrut, mendesak suaminya untuk mengembalikan emas tersebut. Pria itu memaksa manajer berjanji untuk tidak pernah lagi menjual emas palsu. Manajer buru-buru menyetujui, akhirnya emas itu dikembalikan. Namun tak lama kemudian, manajer itu membalas dendam dengan cara kejam. Pria itu dipecat dari perusahaannya karena dinilai telah menyinggung seorang tokoh penting. Perusahaan tidak mau menanggung risikonya. Istrinya juga terpaksa berhenti bekerja. Bahkan uang pensiun ibunya ditangguhkan. Marah dan merasa teraniaya, pria itu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membalas dendam.